Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Monggo kita tansah bersyukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika kita saged nglajengaken anggen kita sami pengaosan bab al-kabair utawi dosa-dosa besar. Dalu menika kita badhe membahas kalih bab. Ya, ini dosa besar yang ke-34 dan 35. Niki pendek-pendek. Ingkang 34 niku temanipun bab ad-dayus. Ad-dayus. Nate midhanget ad-dayus. Lajeng 35 mangke bab niki nggih istilah bahasa Arab mukhallil dan mukhallalahu. Mukhallil dan mukhallalahu. Nate midhanget. Judulipun mukhallallahu. Mukhallil dan mukhallalahu. Penghalal dan yang dihalalkan. Nah, makanya pembahasanipun mangke. Yang dereng pirsa alhamdulillah pasti ngaji tenan. Pertama ad-dayus, ad-dayus kita waos hadisipun. Salah satu layat khulul jannah, ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Hadisipun ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-ngaqu liwalidayhi, orang yang durhaka pada kedua orang tua. Hadis niki nggih, mungkin 2 hadis kantun merinci siapa yang golongan yang tidak akan masuk surga. Wonten hadis menika, 1 orang yang durhaka pada orang tua. Yang kedua wad-dayus, ad-dayus. Ad-dayus niku laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, khususnya zina. Jadi laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Niku benjang boten badhe mlebet swarga. Yang ketiga warajalatun nasai. Laki-laki, perempuan yang menyerupai laki-laki, berpenampilan laki-laki. Itu orang yang tidak akan masuk ke surga. Hadis diriwayatkan Al-Hakim Al-Baihaqi disahihkan oleh As-Sahih dalam As-Sahih dari Ibnu Umar. Ada hadis yang kedua dari An-Nasai, 3 golongan manusia yang Allah mengharamkan surga atas mereka. Bahasanya ini wow, yang tidak akan masuk surga. Niki bahasanya 3 golongan yang Allah mengharamkan surga baginya. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum khamr. Jadi orang yang minum khamr, pemabuk, itu tidak akan masuk surga alias diharamkan masuk surga. Yang kedua sama tadi wal ngaquli walidayhi, orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang ketiga waddayusul ladzi yuqirrul khubsa fi ahli. Yang ketiga adalah ad-dayus yang membiarkan kekejian
pada keluarganya atau istrinya. Itu dua hadis terkait dengan ad-dayus. Ada keterangan yang cukup bagus dari Musannif rahimahullah berkata, seseorang yang memperkirakan istrinya berbuat serong, berbuat maksiat, lalu ia berpura-pura tidak mengetahuinya karena cintanya pada istri, atau karena ia masih punya hutang, padahal ia orang yang lemah, suaminya orang yang lemah, sebaliknya istrinya seorang pekerja, seorang kaya, suaminya orang yang lemah, atau karena mas kawinnya yang besar, atau karena ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil, dan jika istrinya itu mengajukan kepada hakim, sang hakim akan memutuskan istrinya lebih berhak mengurus anak-anaknya, sehingga ia tidak bisa mengambil tindakan apa-apa terhadap istrinya. Sungguh tidak ada kebaikan sama sekali pada laki-laki itu, pada orang yang tidak lagi memiliki kecemburuan. Jadi intinya suami ini harus dakwai istri. Ngetoknya itu nggak boleh, khususnya dalam bab zina. Yang diterjemahkan secara luas ya semua perbuatan maksiat. Suami jangan membiarkan istrinya. Ya, membiarkan saja tidak boleh. Apa meneh malah ngakon. Ada nggak suami sing ngakon istrinya berbuat zina atau berbuat maksiat gitu, ada nggak? Ada. Jadi ada suami yang memperjualbelikan istri. Jadi istri kon nyambut gawe ning carane zina itu. Ya. Jadi ada suami kok kaya ora peduli ya istrinya gaweane ngono kok ya. Tenang-tenang saja. Ya, bahkan mungkin saja dia suami itu mendapatkan hasil dari istri kerja itu. Ada. Kemungkinan ada ya, Pak Polisi Rin nanti ngerti. Ya, kadang-kadang kan seorang suami karena lemahnya suami tak berdaya mengingatkan istri. Ya, karena nggak berdaya, istrinya mungkin masih cantik, ya bisa menjual dirinya, terus ngetok nih, atau bahkan merasa diuntungkan. Nah, suami sing ngaten iki dipun wastani ad-dayus. Ad-dayus. Suami yang itu besok tidak akan masuk surga atau diharamkan masuk surga. Jadi kecemburuan dalam hal kayak gini harus, Pak, hukumnya wajib cemburu. Ora lilo kalau istrinya itu berbuat maksiat seperti itu. Mosok kalah karo babon. Jago saja yang bukan suami istri. Kalau ada babon ditumpaki jago liyane ora trima kok. Dikelabruk kok. Mosok kita istrine tinggo dolanan wong liya kok yo lilo gak kebangetan ya. Ya. Jadi kita wajib tidak merelakan kalau istrinya itu berbuat zina. Jadi jangan mengikhlaskan. Wong meneh kok malah ngakon ya, ngetok nih wae sudah. Kita enggak boleh. Nah, jangan pura-pura orang ngerti. Nah, karena juga enggak peduli kok. Ya, makanya suami harus memperhatikan ya betul-betul tingkah dari istrinya. Dan hukum ini bukan hukum terbalik ya. Ya, jadi walaupun itu juga bagus seandainya istri tidak rela suaminya berzina itu bagus.
Tapi dalil ini jangan dipakai gitu. Misalnya istri disebut dengan ad-dayusah, enggak, yang membiarkan suaminya berbuat zina, istri tidak akan masuk surga, itu tidak, jadi tidak dibalik gitu. Karena tanggung jawab pada dasarnya pada suami. Apa eleke istri itu sebenarnya di tangan suami. Maka bimbingan pendidikan suami pada istri itu harus. Ya walaupun kita bapak-bapak itu mungkin dari sisi pekerjaan lemah, istrinya lebih tinggi jabatannya atau mungkin pekerjaannya lebih mentereng gitu. Nah suami nggak boleh kita merasa minder dengan istri. Ya pokoknya jadi apa wae wong lanang tetap kepala rumah tangga, punya tanggung jawab itu. Tadi sudah disebut itu. Apakah karena suaminya itu lemah atau mungkin bahkan suaminya sakit-sakitan lah. Ya, atau suaminya maaf wis ora iso ngalor ngidul. Ya, jadi tidak bisa maaf nganai. Ya, kemudian menyuruh istrinya biar iso mana. Ya, mempersilahkan istri untuk mencari laki-laki yang lain agar bisa nganai. Sawangannya apa itu jenis? Ya, di negara sosialis mutlak gitu. Kadang seperti itu hal yang biasa. Bahkan tukar menukar istri, ijol-ijolan bojo biasa gitu. Nah, karena memang ya berdasarkan hukum ekonomi, hukum Gosen ya Pak Warjo itu. Orang itu kan mengalami kejenuhan. Yang kira di bojo wis rada bosen gitu. Kan maunya kan juga refreshing ganti gitu. Ya kalau laki-laki itu seleranya sama seperti itu, merasa bosen-bosen, akhirnya untuk menggairahkan hidupnya itu ijol-ijolan bojo sira. Ya, itu di sosialis diperbolehkan itu di negara-negara sosialis. Dan alhamdulillah kita ya tidak boleh lah secara sosial itu yo pantangan, pokoknya secara agama yo jelas, secara syariat kita jelas nggak boleh. Tapi ada yang menduga kemungkinan di masyarakat kita itu ada komunitas yang seperti itu ya. Mong barangkali belum kelihatan loh. Nah, barang kita melihat kehidupan para homo itu ternyata juga parah Pak. Liarnya itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita melihat ke lebih dalam ya, tempat-tempat maksiat itu ya lanang wedok Pak. Ya, saya melihat hanya dari jauh itu tempat-tempat dansa ya, tempat kafe yang diskotik ya, apa disco itu kehidupannya ya koyo liar banget Pak. Ya, jadi kita katakanlah yang ketoknya kan ambung-ambungannya bebas gitu. Ya, jadi pola hidupnya itu bebas itu kan yang tampak. Yang nggak kelihatan mungkin kalau penjaringan seorang peneliti atau orang yang mungkin pelacak kejahatan Pak, polisi atau apa gitu. Mungkin lebih tahu, lebih mendalam itu. Barangkali sudah ada paham di negeri kita ini masyarakat yang sudah liberal itu liberal mutlak. Jadi bebas itu bebas sebebas-bebasnya gitu misalnya. Itu mungkin ada gitu. Saya itu pernah saat kuliah dari Jogja saat malam tahun baru itu. Di Kartosuro itu jalan ditutup gitu. Kemudian saya titip kendaraan itu di titipan kendaraan. Ternyata ya pemuda-pemuda itu ya kelekaran yang jalan ingkel-ingkelan itu kayak bebas gitu loh. Ya ku jane menungso apa kewan kan gitu loh. Karena menggunakan momen tahun baru itu rumah sana kan tidak terkontrol mungkin ya.
Jadi bebas gitu ya. Nah, ini masyarakat ya mungkin ya di kalangan komunitas pemuda itu ternyata sudah mengarah ke situ. Ya, itu sudah kayak kebebasan mutlak gitu. Kita amati lagi misalnya saat hari tanggal 14 Februari itu hari apa namanya? Valentine's ya, Valentine's Day itu. Di mana dulu ada beberapa hotel ya yang memberikan diskon ya 50% bahkan menggratiskan anak-anak remaja yang berpasangan masuk hotel. Dan ternyata itu responnya ramai itu. Ya begitu diberi kebebasan karena itu kan hari kasih sayang yang secara bebas itu ya. Valentine itu kan hari kasih sayang gitu. Wong sedina wis dibebaske wae atau didiskon sekian persen bayarin yang hotel, artinya bebas. Ternyata kan laris gitu loh. Berarti pola hidup anak-anak remaja atau pemuda itu mengarah bebas itu ditampakkan ketok. Nah itu kan diduga nek ngono secara tersembunyi berarti ya sudah mereka liar gitu, liar. Gitu. Saya pernah menjumpai di Alfamart atau Indomaret gitu ya. Di waktu malam gitu ada anak-anak muda yang membeli kondom itu. Membeli kondom itu. Nah, kemudian kan sambil gentayangan gitu ya katanya itu. Itu ternyata di luar ada anak-anak perempuan, ada perempuan-perempuan yang memang juga liar gitu, tatonan gitu ya, tatonan gitu. Nah, terus akhirnya boncengan bawa kondom itu mau kemana nggak tahu. Ya, nah, membeli kondom dengan anak perempuan yang kayak bodinya kayak gitu, kan sudah bebas gitu. Ya, jadi sudah tidak terkontrol. Gitu. Nah, ini pola hidup. Jadi masyarakat kita ini sebenarnya ya sudah parah. Ya, tapi alhamdulillah masih banyak yang masih baik. Atau parah itu masih tersembunyi gitu loh, masih tersembunyi gitu. Nah barangkali kalau ada berita-berita yang aneh-aneh gitu, suami menjual istrinya, suami mempersilahkan istrinya zina dan sebagainya, itu ya sekedar oknum dan itu masih dianggap tabu, kejahatan dan sebagainya. Itu masih bagus gitu. Mudah-mudahan di lingkungan kita nggak ada gitu. Ya, lingkungan kita nggak ada. Walaupun jenengan kalau masuk ke tempat yang gitu itu ya ketahuilah ke gilingan gitu ya udah ngeri itu. Ya, jadi saya pernah itu masuk ke situ ya saya coba-coba gitu. Ya Allah ternyata sudah orang yang nawarkan ya mulai dari harga 50, 100. Itu kan luar biasa banyaknya. Sudah masuk di lorong kecil depan stasiun itu ya, stasiun yang menuju ke RRI itu ya. Kok yo untel-untelan kayak gitu kok yo bebas gitu loh. Jadi kalau panjenengan kira-kira longgar mang nuweni ngoten. Dan kebanyakan mereka tetap punya suami ya. Ya, jadi mereka itu punya suami. Nah, apakah suaminya tahu atau tidak atau pura-pura tidak tahu atau memang sengaja dipekerjakan seperti itu, wallahu a'lam. Ya, tapi kan kalau orang yang dewasa gitu kan mestinya bersuami kan gitu. Jadi kelihatan orang yang sudah punya anak. Bahkan teman saya itu pernah survei gitu itu coba-coba ke kamar gitu artinya ya nyang-nyangan kemudian siap melakukan tapi nggak melakukan gitu itu. Ternyata juga di dalam kamar ada rukuhnya, ada makanannya. Ya, jadi pernah juga diwawancara itu dia bekerja begitu itu ya punya anak, punya suami. Bahkan ngeragati anaknya di madrasah gitu. Jadi untuk membiayai anaknya di madrasah loh. Yo, malaikat bingung ya, enggak. Jadi nyambut gawe ning ngono nggo ngragati sekolah ning madrasah gitu. Naudzubillah. Ya itu yang pertama terkait dengan ad-dayus. Khususnya bapak-bapak jangan membiarkan istrinya berbuat zina begitu. Bahkan kalau kita perluas ya jangan merelakan istrinya itu berbuat
maksiat apapun. Tetap tanggung jawab kita, Pak. Pokoknya kasih zina. Berbuat maksiat apapun, misalnya ya kalau punya istri yang celemer, tahu celemer, ya suka mencuri atau suka ngambil milik orang lain, ya dikandani lah, Pak. Jangan kadang-kadang itu membuat malu suami ya. Istrinya kadang-kadang itu sering jadi rasanan. Ya, di mana-mana jadi rasanan karena suka ngambil milik orang lain. Atau di saat ya sederhana sarulah misalnya di tempat rewangan atau nggon jagongan apa-apa diungkusi dirago mulai. Ya, kermah banget. Ya, padahal suaminya seorang ustadz, khotib, mubalek, takmir masjid itu kan terus rasana nelik, Pak. Berani nggak bapak-bapak ngandani istrinya yang kayak gitu? Ya harus berani. So rasa pinginan sing dudu nggone tobuke gitu loh. Dikandani lah rasa selemer rasa ngungkusi apa-apa sing dudu nggone. Pengen jajan tak jajake. Mosok nggur gampang tahu tempe diungkus go mulih. Ada gitu. Ya biasanya di setiap kampung ada gitu ya. Ya jadi kejahatan apapun atau hal-hal yang saru tidak sebenarnya suami wajib lah ngandani menasihati istri. Ibu-ibu kalau dinasihati suami ya enggak tekel. Kadang-kadang suami diam tidak menasihati bukan karena kelelahan, mungkin karena sudah bosan ngandani istri atau digugu gitu ya. Akhirnya cuek terserah kan lah. Padahal alasan apapun suami mendiamkan istri berbuat tidak apa itu salah. Terus dengan alasannya istri galak, istri wandani ngeyel, tetap jenengan harus selalu menasihati pada istri. Kira-kira ra kuat ya pegat. Ya ngandani ngeyel ampun jenengan terus jadi diam. Atau pasrah terserah lah. Ini tak kandani ranggu gua. Terus dipersilahkan tak sakarepe dhewe kita dosa terus no. Selaku suami. Ya, kalau kita nasihati radiku terus ra nasihati. Terus istrinya diladrah ra karuan gitu ya. Ya janganlah. Ya, jadi aja kok terus betah-betahan menahan diri, betah-betahan. Yang wedok ya mereka terus, yang lanang wis terserah diam, hanya diam terus. Wis tak sak jelelane jenengan terus kokean dosa no. Kalau saya menasihati itu wis pegatan topat timbane jenengan kokean dosa. Jenengan wis reso ngandani istri kok terus ditok-toke terus piye? Ya. Mesake anak-anak juga kan gitu ya. Kalau nanti jenengan membiarkan akhirnya kan korban anak terus jenengan dia dosa. Itu yang pertama tentang ad-dayus. Kemudian yang kedua tentang muhalil dan muhallalahu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah melaknat muhalil dan muhallillahu. Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah pernah ditanya tentang muhalil. Lalu beliau menjawab, jangan, hendaknya pernikahan itu didasari oleh suatu keinginan dan bukan kepura-puraan. Jangan pula ia merupakan pelecehan terhadap kitab Allah sampai ia merasakan lezatnya persetubuhan. Jadi muhalal itu untuk orang yang bercerai, ya, bercerai yang sudah tidak boleh nikah lagi kecuali sudah nikah pada yang lain. Jadi umpamanya pun jenengan sudah mentalak istrinya talak 3. Wis tak pegat, satu olah talak 3. Kuwi ora iso balen. Kecuali si istri itu nikah dengan laki-laki yang lain. Itu Pak nggih. Jadi hukumnya seperti itu dasarnya gitu. Jadi sudah talak 3, wis ora iso balen kecuali istri itu dinikahi laki-laki yang lain. Dan delalah. Jenengan sudah talak 3 kok pengen balen. Nah, kok pengen balen. Terus jenengan kompromi.
bojoku rabinen sik. Aku pengen balen mergo aturan iki ora eto aku langsung balen. Nah, kowe ngrabiyo bojoku sik. Terus engko pegaten lagi tak balenane. Ya itu enggak boleh, Pak. Jadi Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan ini. Jadi enggak boleh. Ning yen pancen kuwi ora sengaja, tidak disengaja begitu, enggak apa-apa. Jadi kalau memang itu misalnya laki-laki menikahi istrinya, bekas istrinya, kok dilalah yo bener-bener pegatan meneh. Terus suami yang pertama ini mau menikahi lagi nggak apa-apa, tapi jangan ada kesengajaan. Ya, jadi hanya sekedar untuk menghalalkan itu nggak boleh. Ini rekayasa hukum. Ya, jadi dilaknat orang yang pura-pura nikah kok pura-pura, etok-etokan, atau sekedar ya cari nikmat sementara nanti dicerai gitu dalam rangka untuk dinikah kembali oleh suami yang pertama. Ada nggak kira-kira gitu? Yang saat ini yo rendeng ya. Ya, tapi di zaman Rasulullah ada. Karena memang batasan hukum, ya, hukum cerai, talak itu diperhatikan tenan. Sekarang nggak ada karena soal memperhatikan cerai talak ini sudah orang pati do digagas kok. Talak bola-bali jebret-jebret gitu. Ya entah 3 kali, 4 kali kan tidak ada pengaruhnya karena kan yang menjatuhkan talak di negeri kita ini bukan suami. Tapi siapa? Pengadilan. Jadi di pengadilan walaupun suami sudah berkali-kali menjatuhkan talak, kita ke pengadilan itu ya nasihatnya untuk bisa rujuk kembali. Ya, jadi ada badan penasihat BMB 4 itu mesti menasihati agar bisa baik kembali, rujuk kembali walaupun sudah jatuh talak 3, 4, 5. Ya itu karena yang menjatuhkan talak adalah pengadilan. Enggak tahu dasar pemikiran para ulama itu kan juga menyetujui masalahnya. Jadi yang berhak menjatuhkan talak adalah pengadilan, bukan suami gitu loh. Ini yang menggok sehingga hukum yang lain pun jadi menggok. Mukhalil dan mukhalalahu ini kayak sudah enggak berlaku. Apa ada toh keputusan hakim misalnya, ya misalnya sudah cerai, ya dibaikkan atau diislahkan kembali rujuk, neng rabio sek karo wong liya ngono penek. Kan enggak ada kan gitu. Jadi karena hakim seperti tidak mengakui jumlah talak berapa kali itu enggak ada di pengadilan gitu. Makanya kan kita mendasarkan pada hukum syariat itu ya secara syar'i, secara pribadi. Yang kira-kira wis jatuh talak 3 ya jobalen. Ya kecuali kalau sudah ada laki-laki yang lain tanpa disengaja menikahinya. Kalau itu talaknya karena akibat li'an, tujuan yang dengan sumpah menuduh istrinya berzina yang menyebabkan selamanya tidak boleh balen walaupun sudah dinikah yang lain. Ya tetap harus mengikuti itu walaupun itu tidak harus sampai pengadilan. Jadi kita jujur saja. Kalau kita menuduh istri kemudian dengan sumpah li'annya, ya demi Allah kamu telah berzina, terus istrinya menjawab demi Allah saya tidak pernah berzina. Tuduhan itu menyebabkan untuk talak selama-lamanya. Ora itu balen. Selama-lamanya itu. Lah apa yo wong do percaya yang lambene dhewe to. Ya, karena nikah itu kan lesan, cerai itu juga lesan. Sebenarnya kan gitu. Nah, jadi yo cerai nikah karena itu juga pengakuan di akawah ya walaupun mungkin
sudah secara syar'i do nikah, tapi tetap itu belum diakui nikah kan? Ya belum diakui oleh pemerintah gitu. Sama, walaupun sudah cerai, tapi oleh pemerintah juga belum diakui cerai. Wallahu alam. Uqbah bin Amir melihatkan Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang at-taisil musta'ar? Dalam artinya kambing hutan pinjaman. Tahu enggak kamu kambing hutan pinjaman? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan, yaitu seorang mukhalil. Allah melaknat mukhalil dan mukhalilahu. Jadi orang yang pengertiannya mukhalil adalah seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak dengan talak bain secara zahir saja. Jadi hanya sekedar pura-pura menikahi karena sudah ditalak bain. Ia akan segera menceraikannya agar suaminya yang terdahulu dapat menikahinya lagi. Itu namanya mukhalil, ya mukhalil. Kemudian seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak bain, talak 3, sehingga ia tidak boleh lagi rujuk dengannya, lalu ia merelakan istrinya dinikahi oleh seseorang untuk nanti diceraikan dan ia pun bisa menikahinya kembali, itu disebut mukhalil lahu. Jadi orang yang menikahi namanya mukhalil, suami yang menyuruh orang lain menikahi mantan istrinya biar dinikahi itu adalah mukhalil lahu atau mukhallalahu. Dua-duanya sama dilaknat oleh Allah. Jadi sama-sama tidak boleh. Ya walaupun itu sekarang ya jarang banget lah dipraktekkan gitu ya. Tapi itu rekayasa, kepura-puraan itu juga enggak boleh, termasuk kesengajaan atau niat nikah sementara itu kan sebenarnya tidak boleh. Lagi arep rabi wis niat arep megat. Ya, kowe tak rabi sesasi ya. Bar kowe tak pegat. Itu juga enggak boleh. Pemenang menikahinya sesasi kok tak baliknya bojomu. Ya apa bedanya dengan minjam orang untuk dizinai gitu ya. Jadi menikahi untuk sementara, makanya kan nikah mut'ah ya, nikah mut'ah itu kalau paham Sunni tidak membolehkan. Walaupun Syi'i atau Syiah itu membolehkan dan itu malah justru jadi syariat untuk Syiah. Ya bukan hanya membolehkan, Pak. Hati nikah mut'ah itu nikah yang sifatnya sementara, yang mau menikah itu sudah mau niat mau mencerai, ya bahkan tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada wali, cukup membawa perempuan mungkin ke hotel dengan akad nikah, aku nikah engkau dengan mas kawin 100.000 dalam waktu semalam. Jadi syaratnya nikah mut'ah itu ada mas kawin, yang kedua ada batas waktu. Boleh itu semalam, boleh 1 minggu, boleh 1 bulan, boleh berapa tahun. Sifatnya sementara, itu nikah mut'ah yang secara Sunni tidak diperbolehkan. Kalau Sunni kan itu dianggap perzinaan yang berkedok agama. Ya, jadi ada ulama-ulama Syiah yang itu memang melakukan seperti itu dengan dalil-dalil yang membolehkan. Di saat waktu zaman Nabi ada saat perang Khaybar itu kan ada yang merindukan istrinya daripada berzina, dibolehkan nikah mut'ah. Tapi sudah tidak ada nikah mut'ah setelah perang Khaybar itu. Itu kan yang mulai mengharamkan kembali kan Umar. Maka mengapa Syiah itu benci dengan Umar?
Ya, karena Umar itulah yang menghalangi nikah mut'ah. Ya, maka orang Syiah itu mengatakan seandainya Umar itu tidak melarang nikah mut'ah, maka tidak akan terjadi banyaknya perzinahan seperti sekarang ini. malah nuduh Umar. Ya. Karena perzinahan sekarang yang merajalela itu akibat dilarangnya nikah mut'ah. Setuju enggak, Pak? Nikah yang kayak gitu setuju mboten? Nikah sementara gitu. Saya pernah kuliah di Jogja itu hampir terjebak gitu. Ya, saya di masjid duduk-duduk gitu, ada perempuan yang kerudungnya gede gitu ya, kerudung gede gitu ya. Nyata-nyatanya gitu ya, tentang gimana hukum poligami, tentang nikah mu'at gitu itu. Nah, ternyata lama-lama itu dia ingin masuk, mengajak saya untuk masuk ke kelompoknya. Saya tanya, lu kelompok apa? Yang buatan usah ngerti saya, pokoknya masuk dulu nanti kan baru tahu. Nah, nanti dibayar dulu, nanti baru tahu. Nah, saya kan, lah kompensasinya apa? Itu aku ngopo. Jenengan boleh menikahi saya sementara. Wah, jane ya ayu, jane meh gelem aku. Ini tapi yakin orang situ enggak mau ya. Walaupun cantik. Ya. Nah, ternyata waktu itu kan terus ada muncul berita untuk mahasiswi Jogja dan Jakarta itu 90% yang masih perawan itu sudah tidak perawan lagi. Nah, saya nggak kaget itu. Jadi kalau perempuan-perempuan mahasiswi Jogja dan Jakarta kok ora murni lagi itu, saya nggak kaget karena ternyata juga banyak yang masuk Syiah gitu, nah, sehingga meraktekin nikah mut'ah. Alasannya sama kok dengan dalilnya kalau dulu kan saat perang. Nah, saat perang lah, mahasiswi Jogja Jakarta kan orang merantau semua. Ya, rumah sana kan wah sama ini dalam kondisi perang ya, boleh nikah mut'ah. Itulah permasalahan pernikahan. Ya kalau di kalangan umat Islam yaitu jadi pembahasan serius. Saya pernah seminar di Jogja itu pembahasan nikah mut'ah. Saya mengatakan nikah mut'ah itu perzinahan yang berkedok agama, no. Wah, saya dibantai habis mahasiswa itu. Ya, jadi mahasiswa itu ternyata ya banyak yang begitu gitu. Dan waktu itu ada Kiai NU ya, tokoh NU itu yang nikah mut'ah itu loh yang rame, Iskandar Eski ya, itu kan nikah mut'ah di hotel gitu ya. Itu waktu itu rame-ramenya gitu loh. Jadi diskusi seminar mengambil tema nikah mut'ah lah. Saya kan ngotot, saya kan karena orang Sunni ya tidak boleh nikah kayak gitu loh. Tapi ternyata mahasiswa do nesu gitu. Akhirnya ada kesimpulan itu saya nganyel lagi, nikah mut'ah itu boleh tapi jangan didakwahkan. Wah, itu kesimpulannya seminar. Wah, ngawur gitu. Ya, jane aku ya cocok neng tetep ra itu. Ya, jangan. Seorang laki-laki bertanya pada Ibnu Umar, bagaimana pendapat Anda jika saya menikahi seseorang wanita untuk menjadikannya halal bagi suaminya terdahulu, sedangkan sang suami tidak menyuruh saya untuk menikahinya, pun tidak mengetahuinya. Ibnu Umar menjawab, jangan. Jadi kalau kamu menikahi seseorang walaupun tidak disuruh suaminya yang dulu, neng kowe tak rabi, kok terus tak pegat gen iso dirabi bojomu meneh. Itu tetap tidak boleh, kecuali jika kamu menikahnya atas dasar suka yang itu memang tidak bermaksud seperti itu gitu loh. Tidak ada maksud engkau terus tak pegat kowe gen iso dinikahi mantan suamimu. Tetap jangan. Ya, tetap tidak boleh gitu ya. Kemudian ada beberapa asar para sahabat dan tabi'in, diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dari Umar bin Khattab, katanya tidaklah dihadapkan kepadaku seorang mukhalil dan mukhalil lahu, melainkan akan kuranjam keduanya.
Jadi hampir disamakan dengan zina. Jadi kalau hanya untuk menghalalkan ganti rabi bojone sampean. Ini disamakan oleh Umar itu sama dengan zina. Nah, jadi mergo ora karep berumah tangga gitu loh. Cukup hanya menikahi atau cukup hanya mengawini. Jadi biar dileti. Itu saja, biar keletan nanti biar bisa dinikah oleh suaminya. Berarti kan tidak bermaksud untuk rumah tangga. Padahal pernikahan itu dimaksudkan untuk berumah tangga. Luwe wondene kok pegatan ku ya halangan. Ini jangan bermaksud untuk dicerai mah. Menikahi maksudnya untuk sudah dicerai itu enggak boleh. Jadi Umar kalau ada orang yang seperti itu akan diranjam keduanya. Umar juga pernah ditanya tentang hukum tahlil atau menghalalkan wanita untuk suaminya. Dia menjawab itu adalah zina, kata Umar. Ya, jadi ini kita pengetahuan saja ya, wong yo enek wong praktek ngono tak kira. Ya. Abdullah bin Syarik Al-Amiri berkata, saya mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan anak perempuan pamannya. Kemudian ia merasa menyesal dan ingin kembali padanya. Maka ada laki-laki yang ingin menikahinya supaya bisa menjadi halal untuknya. Ibnu Umar menjawab, keduanya berzina. Sekalipun keduanya hidup bersama-sama 20 tahun atau lebih. Apabila ia mengetahui bahwa ia berkendak menghalalkan wanita itu buat suami sebelumnya. Nah, jadi lamanya itu tidak terbatas. Yang panjang maksudnya menikah itu gen hanya bisa halal dengan suaminya yang dulu, tetap itu tidak diperbolehkan. Jadi misalnya saya nikahi perempuan yang sudah dicerai bain, talak 3, nah, maksud saya engko gini sobalen ya. Nah, tak rasai rada penak. Setahun kok saya penak, 2 tahun saya penak. Nah, wis kira-kira ra penak wae. Ya tujuh aku ndepen kowe gen dinikah bojo meneh tak pegat saiki. Walaupun dinikahi selama 20 tahun. Yang pancen tujuannya itu biar hanya halal untuk suaminya yang lama, tetap itu tidak diperbolehkan. Itu kata Umar ya, kata Umar. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seorang laki-laki, katanya anak pamanku telah menceraikan istrinya dengan talak 3, lalu menyesal. Bapak Ibu tahu talak 3 ya? Ya, itu macam-macam model talak 3 itu. Jadi jenengan langsung saya talak 3, itu sudah jatuh talak 3. Dengan omongan sekali, saya talak 3, itu sudah talak 3. Atau saya talak, saya talak, itu talak 3. Atau hari ini jenengan, kowe tak pegat. Wes sesuk ketemu nih, kowe tak pegat. Sesuk enak ketemu, kowe tak pegat. Udah 3 kali, ya, itu berarti talak 3. Itu banyak loh Pak yang tidak tahu kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada suami istri konflik, bojomu wis tahu muni pegat karo, wah ndak dino loh. Ora mudeng kok. Mau pegat-pegatnya kulino lah. Oh lah, tak kujur tadi itu apa? Hukumnya terus piye? Ada yang berbolak-balik, tapi pakai isyarat saja sebenarnya kan sudah cerai misalnya. Mulia kono, gitu ya, mulia kono, melu mbokmu kono, melu pakmu kono. Itu sudah talak kan. Nah, dari bahasa-bahasa isyarat seperti itu juga enggak boleh. Makanya sebenarnya kita kan harus hati-hati bener. Ya, bapak-bapak nih, walaupun itu secara hukum negara mungkin jatuh di pengadilan, tapi kita kan menggunakan syariat. Jadi ya mudeng lah, jadi bapak-bapak ngaji kok. Tapi saya pernah itu nangani duanya itu suami istri tamatan yayan loh. Orang mudeng Pak. Jadi suaminya berpegat-pegat itu. Ya itu. Ya wis biasa saja. Kalau hanya sekali kowe pegat misalnya rujuk kumpul biasa boleh. Atau hanya 2 kali masih boleh gitu ya. Ini kan wis talak 3 gitu ya, talak 3 itu sudah enggak boleh. Ya, langsung rujuk kan sudah enggak boleh.
Makanya lu kok saja kok deg-deg tahu tuh Pak jenengan. Saya kan jatuhkan talak. Ya, kalau muni pegat tuh rawani Pak. Ya ojo pisan-pisan lah. Ya dengan istri muni pegat gitu. Umpama kalau mboten wani ya Pak. Saya umpama kita pegat itu tetap enggak boleh ya walaupun itu subhat ya, itu tidak jatuh talak. Tapi kan itu kan sembrono. Iya kan? Umpama kita pegat ngono piye buke ngono. Ya janganlah. Kata-kata pegat jangan untuk guyonan atau untuk umpama-umpamonan gitu loh. Ya, itu hati-hati. Termasuk istri ibu-ibu ada enggak ibu-ibu itu? Ojo gampang njaluk pegat. Ya, jadi istri yang minta cerai pada suami tanpa alasan yang benar itu tidak akan mencium baunya surga. Nah, jadi istri yang minta cerai pada suami tanpa alasan yang benar itu adalah tidak akan mencium baunya surga. Dalilnya itu. Ya, titik wong itu njaluk pegat. Kan paling ini sekarang banyak tuh, Pak. Jadi tuntutan istri pegat seperti itu sekarang banyak. Ya, walaupun nanti tetap yang menjatuhkan talak itu suami, tapi kan karena tuntutan istri ya, tuntutan istri. Kalau sampai rafa itu kan juga nggak bisa belen toh, istilah rafa, tuntutan istri cerai kemudian tanpa kehadiran suami di pengadilan diputuskanlah jatuh talak, itu istilah kita kan rafa. Ya. Rafa itu yusresof balen karena itu tuntutan dari istri. Satu lagi keterangan dari Ibrahim An-Nakhai berkata, jika niat salah satu dari 3 orang, suami yang pertama, suami yang terakhir, atau wanita itu adalah untuk tahlil, menjadi wanita itu halal bagi suami pertamanya, maka pernikahan yang terakhir itu batal, tidak sah, dan wanita itu tetap tidak halal untuk suaminya yang pertama. Itu ulama setelah tabiin gitu, tabiin itu mengatakan demikian itu. Jadi 3 orang itu suami yang mau nikahi kembali istri yang sudah ditalak 3, istrinya yang sudah ditalak 3, atau suami yang mau menghalalkan itu terjadi pernikahan itu dinyatakan tidak sah, ya tidak sah. Ya masih ada beberapa keterangan, tapi intinya seperti itu Pak. Jadi orang kena ngrekayasa pernikahan biar halal. Kalau itu tidak boleh ya tidak boleh gitu ya. Pun ada 3 istilah tadi, ad-dayus, muhalil dan muhalil lahu. Asing nggih, mboten pati asing to nggih. Nah, tapi itu insyaallah itu termasuk dosa besar. Ya, oleh Az-Zahabi dimasukkan golongan dosa besar. Ya, mudah-mudahan ya keluarga kita mboten lah. Dan mboten enten sing cerai. Ya, masalah rumah tangga memang ya banyak tantangan, banyak rintangan, tapi jangan sampai berakhir dengan perceraian. Ada masalah gitu, rembuk sing apik-apik lah. Ngaten nggih Pak nggih. Saya rasa itu Bapak-bapak yang kita sampaikan. Saya agak lelah. Mau pijet. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Dan pertanyaan buat soal dayus, mukhalil lahu atau mukhalallahu. Nah, betul nggih? Betul insyaallah. Oh enggak Mas. Kan sebagai yang qiyamul lail itu kan ketika malam, tapi artinya itu lebih ketika malam itu apapun itu kita, tapi itu barang boleh. Boleh. Berarti qiyamul lail itu boleh habis ngisa. Habis ngisa jangan sholat qiyamul lail nggak apa-apa. 2/3 malam nggak apa-apa, 1/3 malam nggak apa-apa, diutamakan 2/3 malam sekitar jam 3 nih loh.
Popepet-pepet jenengan kebelandangan boleh sholat malam itu dilaksanakan di waktu pagi. Gak apa-apa. Jadi kalau sudah biasa sholat malam, kok sampai kebelandangan ora iso sempat sholat malam, boleh sholat malam itu dilaksanakan di waktu paginya. Lho penak toh. Yang penting jenengan punya kesengajaan untuk sholat malam. Biasakan sholat malam. Yen kira iso tangi jam 2, jam 3, yes pokoknya awal waktu pun diperbolehkan. Itu nggih, jadi saya pernah jam 1, pernah yang sholat tarawih itu awal. Di awal itu qiyamul lail gimana. Iso ya jam 3 terus yang kalau saya setengah 4 itu harus sudah keluarga itu dibangunkan semua setengah 4 sholat qiyamul lail masing-masing. Berjamaah juga boleh. Ngaten nggih, wonten kirangipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngaten kok saged ditayangke. Laptopnya yang biasa error. Gaweane manusa ya.